Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Di antara nikmat-nikmat itu adalah keimanan, keislaman, kesehatan, dan juga Allah masih menghadirkan kita di tempat yang mulia ini. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak itu, semoga kita semuanya senantiasa mensyukurinya dengan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, dengan meningkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berkenan menambah nikmat-nikmatnya yang lebih banyak lagi kepada kita. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada contoh terbaik kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, di mana sampai dengan siang hari ini kita juga masih memaksimalkan diri untuk senantiasa mencontoh apa-apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabiullah Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, di dalam surat An-Nahl ayat 32 Allah menyampaikan kepada kita semuanya kelak di yaumul akhirah, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian semuanya ke dalam surga dikarenakan amal perbuatan kalian. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, seluruh amal kebaikan kita nanti akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Bahkan sebiji atom atau sebesar debu mungkin, amalan-amalan kita akan kita bawa menghadap Allah untuk bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tugas kita, ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Semua aktivitas kita, semua kegiatan kebaikan-kebaikan kita, sayyukianya kita niatkan dan kita berharap kepada Allah agar semua aktivitas baik kita bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita di tempat kerja, kita bersama keluarga, kita bersama tetangga, kita bersama dengan seluruh aktivitas keseharian kita berharap semuanya menjadi amal soleh yang
memberikan pahala kepada kita sehingga kelak Allah memasukkan kita ke dalam surganya dengan amal-amal itu. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Ibnu Qudamah menyebutkan ada beberapa hal yang bisa menyempurnakan amal-amal kita itu. Artinya ada beberapa amal yang kemudian mungkin itu kurang sempurna, meskipun itu nilainya kecil ataupun besar. Tapi Ibnu Qudamah memberikan tips kepada kita semuanya agar amal-amal soleh kita, amal-amal baik kita, kegiatan-kegiatan kita itu lebih sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, masyaallah muslimin jamaah Jumat, yaitu amal soleh yang kita lakukan hendaknya jangan sampai kita melakukan amal soleh itu dengan kita tunda. Jangan ditunda kalau kita sudah berniat melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Karena masyaallah muslimin jamaah rahimahumullah, ada seseorang yang bercerita. Di 2007 orang ini sudah berangkat ke bank dengan membawa uang DP untuk berangkat haji ke Baitullah. Pada waktu itu 2007, beliau menyampaikan bahwasanya 2011 itu harus berangkat haji. Sampai di bank uang yang dibawa itu berubah pikiran. Tiba-tiba orang ini berpikir, kalau uang ini 2 tahun saya jadikan bahan modal untuk bisnis, pasti akan untungnya banyak. Artinya menunda kebaikan niatnya untuk berangkat haji dengan berpikir dunia. Dan orang ini menceritakan bahwa kemudian Allah menunda sampai kemudian tidak tahu berangkatnya nanti kapan. Haji yang harusnya bisa berangkat 2011, tiba-tiba Allah menunda sampai dengan hari ini belum juga berangkat. Padahal uang di 2007 itu sudah siap. Oleh sebab itu Ibnu Qudamah menyampaikan, jangan sampai kalau kita sudah berniat untuk melakukan kebaikan kemudian kita tunda. Harus segera kita laksanakan. Kalau dalam pepatahnya orang Arab bahasa Arab, di dunia kata anak tapi isu abadan. Beramalah kalian seakan-akan kalian itu akan hidup selamanya. Artinya apa masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimahumullah? Artinya kalau urusan dunia kita bisa melaksanakan hari ini. Kalau hari ini mungkin belum selesai, bisa kita lanjutkan besok hari. Besok hari mungkin belum selesai perbuatan atau pekerjaan kita bisa lakukan berikutnya. Hari berikutnya dan berikutnya masih ada waktu. Mu'amal li akhiratan karena kata mungkin. Tapi untuk urusan ibadah masyaallah muslimin jamaah Jumat, jangan sampai kita menundanya. Karena kita tidak tahu hari ini kita niat untuk melaksanakan kebaikan, bisa jadi besok Allah memanggil kita tidak tahu. Hari ini kita mempersiapkan diri untuk bersedekah dengan harta kita yang sudah kita siapkan, tiba-tiba kita menunda. Kemudian kita tidak sempat melaksanakan kebaikan itu karena Allah peduli memanggil kita. Kamu turun. Jadi kalau untuk urusan ibadah kepada Allah,
kita berpikirnya kalau memang hari ini kita sudah punya niat baik, kita segerakan amal sholat. Jangan sampai kemudian kita menunda. Sampai dalam suatu riwayat Rasulullah dalam sholatnya itu kepikiran. Tiba-tiba habis salam kemudian langsung pulang ke rumah. Ternyata masih ada pikiran beberapa keping emas di rumah yang kemudian tersimpan yang belum itu dibagikan kepada yang lain. Sampai kemudian kita tunda usul muslim sama Jumat. Kita mau berangkat sholat Jumat. Oh nanti saja kalau sudah iqomah. Tiba-tiba iqomah sudah berlalu tanpa kita sadari sampai kemudian kita tertinggal melaksanakan sholat Jumat. Itu yang pertama. Agar amal soleh kita itu menjadi sempurna, jangan sampai kita menunda kebaikan-kebaikan yang sudah ingin kita lakukan. Yang kedua, kita sembunyikan amal soleh kita. Nggak perlu kita harus bermuar-muar, nggak perlu harus semua orang tahu ketika kita melakukan kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tukhfuha khairun. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 279. Wa in tubdu shadaqati fa ni'mahi. Jika kalian memperlihatkan sedekah kalian itu juga baik. Baik kita memberikan, mengumumkan, orang lain tahu, agar orang lain itu kemudian meniru apa yang kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan itu. Bukan karena riya, bukan karena sombong, karena kita telah melakukan kebaikan-kebaikan itu, tapi karena kita menyampaikan kebaikan itu karena kita ingin orang lain juga melakukan. Sekali lagi bukan karena dia, sekali lagi bukan karena sombongnya kita, tapi karena kita berharap kepada Allah ada yang meniru kebaikan yang kita lakukan. Namun Allah menambahkan wa in tu'tuha wa tu'tuha wa khairun. Dan jika kalian menyembunyikan sedekah kalian itu, wa huwa khairun, itu jauh lebih baik dibandingkan kita harus mengumumkannya. Itu lebih baik. Sampai Rasulullah pernah menyampaikan dalam salah satu riwayat, besok ada 7 golongan yang tidak mendapatkan naungan lain kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Di antaranya adalah orang yang menyembunyikan sedekahnya. Besok di hari kiamat orang yang menyedekahkan, orang yang berbuat baik, dia tidak pengen dipuji, orang lain tidak pengen tahu. Itu yang Rasul janjikan, orang yang kelak akan mendapatkan naungan Allah di yaumul akhir, orang yang bersedekah tangan kirinya seakan-akan tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan